Weekly News Koarmada RI, edisi Minggu kedua bulan Februari tahun 2023. Rangkuman berita sepekan. Hadir bersama saya, Serda Fika, dan berikut liputannya. Kas Koarmada RI Laksma TNI Didong Rio Duta menerima sabuk hitam, kehormatan, dan 6 yang disematkan langsung oleh Sekjen Kemhan, Marsda TNI Doni Ermawante, selaku Ketua Umum Dewan Pembina Bandung Karate Club atau BKC di lapangan Kolat Armada RI, Jakarta Utara. Selain diberikan kepada Kas Koarmada RI, sabuk hitam penghormatan juga diberikan kepada Komandan Kolat Armada RI Laksma TNI Octavianus Budi Susanto, yang disematkan sabuk hitam dan 5, serta kepada Kolonel Laut Khusus Martin Samsudin, menerima sabuk hitam dan 4. Kegiatan pemberian sabuk hitam penghormatan ini merupakan salah satu bentuk kerjasama antara TNI Angkatan Laut, dalam hal ini melalui Koarmada RI, dalam mendukung pemerintah melalui pengembangan olahraga karate. Panglima Koarmada RI Laksamana Madya TNI Heru Kusmanto mendampingi Panglima TNI Laksamana TNI Yudo Margono memimpin upacara serah terima pengalian komando dan kendali pasukan pemukul reaksi cepat atau Kodal PPRC TNI yang dilaksanakan di Taxiway Skuadron Udara 32 Lanut Abdurrahman Saleh, Malang. Alih Kodal PPRC TNI diselenggarakan setiap 2 tahun sekali. Serah terima alih Kodal PPRC TNI periode 2023-2025 dipegang Panglima Divisi Infanteri 2 Kostrat Maijen TNI Savrial, yang sebelumnya dipegang Panglima Divisi 1 Kostrat Maijen TNI Bobi Rinal Makmun. Panglima Koarmada RI Laksamana Madya TNI Heru Kusmanto mengikuti rapat pimpinan TNI Polri tahun 2023 yang diselenggarakan di Hotel Sultan Jakarta dan dihadiri Panglima TNI Laksamana TNI Yudo Margono dan Kapolri Jenderal Polisi Listio Sigit Prabowo. Pada Rapim TNI Polri tahun 2023 ini dibuka langsung oleh Presiden Republik Indonesia Insinyur Haji Joko Widodo, yang sekaligus memberikan pengarahan kepada seluruh peserta Rapim TNI Polri 2023. Selanjutnya pada keesokan harinya Pangko Armada RI mengikuti rapat pimpinan atau Rapim TNI yang dilaksanakan di Museum Satria Mandala, Jakarta. Rapim TNI tahun 2023 ini juga diikuti Kepala Staf Angkatan Darat Jenderal TNI Dudung Abdurrahman, Kepala Staf Angkatan Laut Laksamana TNI Muhammad Ali, dan Kepala Staf Angkatan Udara Marskal TNI Fajar Prasetyo. Kepala Staf Koarmada RI Laksma TNI Didong Rio Duta memimpin sidang internal Dewan Karir Bidang Penempatan Jabatan atau Wankar Bitpatjab A internal Koarmada RI dan Koarmada 1, 2, dan 3 di Mako Koarmada RI Jakarta Pusat yang dilaksanakan secara tatap muka dan secara virtual. Rapat tersebut merupakan bagian dari pembinaan personil dan mekanisme perencanaan pola karir dan penempatan jabatan di lingkungan organisasi TNI Angkatan Laut, khususnya di Koarmada RI, Koarmada 1, 2, dan 3. Komando Armada Republik Indonesia atau Koarmada RI mulai menggelar pelayanan vaksinasi COVID-19 booster dosis kedua, bertempat di Dinas Kesehatan Koarmada RI Jakarta Pusat. Pelaksanaan vaksinasi booster kedua ini berdasarkan surat edaran Kementerian Kesehatan yang sudah menjadi program dan kebijakan pimpinan TNI Angkatan Laut yang diberikan kepada prajurit dan PNS di lingkungan TNI Angkatan Laut, juga sebagai upaya percepatan vaksinasi sekaligus meningkatkan proteksi masyarakat Indonesia dari COVID-19. Kas Koarmada RI Laksma TNI Didong Rio Duta memimpin rapat staf yang dihadiri para pejabat utama dan kepala satuan kerja dan setingkat Kasatker Koarmada RI di Mako Koarmada RI Jakarta Pusat. Pada rapat tersebut dibahas tentang sinkronisasi program kerja dan anggaran di Satuan Koarmada RI. Selain itu pula materi lain yang menjadi pembahasan yaitu tentang evaluasi kegiatan Monday Brief dan bidang kesekretariatan. Prajurit dan PNS Koarmada RI menerima pembekalan dan sosialisasi dari Dinas Pembinaan Mental Angkatan Laut atau Disbintalal berupa ceramah pembinaan mental dengan tema pencegahan tindakan asusila dan sosialisasi pemahaman zakat profesi di Gedung Obesaf Mako Koarmada RI Jakarta Pusat. Acara ini dibuka langsung oleh Kepala Staf Koarmada RI Laksamana Pertama TNI Didong Rio Duta dan Kadis Bintalal Brigjen TNI Marinir Sandi Muhyiddin Latif. Dan pada penyajian materi pertama berupa sosialisasi pemahaman zakat profesi disampaikan oleh Kolonel Laut Khusus Harun Arasid, yang kemudian dilanjutkan dengan pemapar kedua
disampaikan oleh Kolonel Laut Khusus Iwan Hariwanto dengan paparan tentang mencegah dan meminimalisir pelanggaran asusila. Pangku Armada Republik Indonesia Laksamana Madya TNI Heru Kusmanto hadir pada acara serah terima jabatan Perwira Tinggi TNI Angkatan Laut yang dilaksanakan di Mabesal Cilangkap, Jakarta Timur. Beberapa jabatan perwira tinggi yang diacarakan serah terima jabatannya antara lain adalah Jabatan Gubernur Akademi Angkatan Laut atau AAL, Kepala Dinas Keuangan Angkatan Laut atau Kadiskual, dan Kepala Dinas Administrasi dan Personil Angkatan Laut atau Kadismin Persal. Demikian Weekly News Koarmada RI minggu ini. Koarmada RI sebagai pemersatu kekuatan laut Nusantara. Eka pada Banda Jalo Nusa, Jala Sweva Jaya Mahe.